Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ini saya mengganggu Bang Zul ini di Wah sela-sela enggak Mas. kesibukannya ya. Beliau banyak kesibukan mengajar. Oke, Bang Zul ini adalah kawan lama saya. Dulu barengan studi S2 di Filsafat UGM. Kemudian S1 beliau juga di Filsafat UGM ya, Bang Zul Iya ya. Mas. S1 di Iya Mas. Filsafat UGM, S2 di Filsafat UGM. Terus sekarang kesibukannya apa, Bang? Ya sekarang saya sibuk paling ngajar Mas, ngajar di kampus di ini Mas di IAIN Palopo sama biasa sibuk di ini rumah baca kita Nawa. Jadi kami ada rumah baca yang didirikan sama senior saya itu saya juga bergabung dengan dia ya, dalam rumah baca itu. Nah di situ kami mengobrol tentang banyak wacana-wacana sosial dan filsafat biasanya Mas. Itu Mas. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang filsafat Islam. Tentu kita tidak langsung nembak ke bagian yang Ya. eh, yang berat-berat gitu ya Bang ya. Kita di episode ini kita kasih pengantar yang sederhana, yang mudah untuk dipahami kepada teman-teman yang tertarik untuk belajar filsafat Islam. Oke, Bang Zul, semisalnya kalau kita tarik ke dalam topik Ya, Mas. pembicaraan tentang filsafat Islam, maka di situ ada dua kata ya, filsafat dan Islam. Nah, mungkin teman-teman atau Ya, Mas. yang tidak terbiasa dengan diskusi filsafat atau mungkin dalam tanda kutip masih awam, apakah filsafat Islam itu adalah eh, cabang dari filsafat itu sendiri atau cabang dari Islam? Nah, itu kemudian orang Ya, Mas. berpikir kan, jangan-jangan eh, filsafat Islam ini adalah salah satu aliran pemikiran di luar Islam yang menjadikan Islam sebagai objek kajiannya, lalu pendekatannya Yunani kuno gitu, Ya. atau sebaliknya gitu. Mungkin Bang Zul bisa kasih penjelasan tentang itu. Ya. Bahkan kadang ada orang katakan ya, atau filsafat Islam itu orang Islam yang berfilsafat gitu ya. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya filsafat Islam itu ya satu corak ya yang berdiri sendiri sebenarnya dalam rentetan sejarah perkembangan filsafat. Jadi memang untuk menggolongkannya itu banyak perdebatan. Jadi filsafat Islam ya eh, mungkin bagi beberapa orang menganggap ya paling kita belajar filsafat Islam itu paling juga jatuhnya belajar agama gitu. Hmm. Ya orang membuat itu melihatnya sesimpel itu. Padahal jauh sebenarnya pembahasan filsafat Islam itu berkembang. Jadi bukan cara filsafat Islam tiba-tiba ya kadang orang mikirkan malah fikih gitu. Atau wah paling bicara Tuhan saja gitu. Tuhan melulu atau apa gitu. Perkembangan objek kajiannya lumayan berkembang. Ya bahkan ya kalau kita lihat juga di dalam filsafat Islam itu ya ada pembagian ilmu yang sudah juga memang sudah lama dilakukan oleh dan dibagi oleh para filsuf-filsuf Islam. Jadi memang ada beberapa tuduhan yang diarahkan kepada filsafat Islam itu hanya filsafat Arab. Padahal kalau kita tahu Islam itu bukan menunjuk wilayah geografis. Islam itu tidak menunjuk wilayah geografis. Jadi ada filsuf-filsuf Islam pun ya memang secara keimanan ya cara kepercayaan itu ya bukan orang-orang Arab gitu. Ya, tapi memang orang di luar letak geografis Jazirah Arab ya mungkin ya dia juga adalah seorang filsuf. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai malah dikira sebagai filsuf filsafat Arab. Seperti itu, Mas. Ya, seperti itu Bang. Jadi banyak orang di luar sana mengira ketika ada disiplin yang namanya filsafat Islam, ini adalah yang nggak jauh beda dengan fikih, dengan Ya, Mas. gitu ya. Atau bahkan sering dipahami apakah filsafat Islam itu sama dengan ilmu kalam, Bang? Ya, ya sebenarnya itu akan sangat berbeda antara filsafat Islam dengan ilmu kalam. Karena kalau kita lihat sejarahnya yang begitu panjang, memang di awal-awal itu
ada pertentangan antara filsafat Islam dengan ilmu ilmu kalam. Kalau di awal-awal itu kan apa terutama kalau di awal kemunculan filsafat Islam itu Al-Kindi dan lain-lain itu sebenarnya pertentangan itu tidak terlalu besar. Paling yang menentang filsafat dalam artian hal itu hanyalah ini mazhab Basrah ya. Itu di situ mereka memang mengkaji ilmu-ilmu kalam. Nah, kalau ilmu kalam itu kan biasanya patokannya itu sudah jelas gitu. Apa yang mau dibahas dan lain-lain. Sifat-sifat Allah dan lain-lain. Nah, kalau di dalam filsafat Islam itu ya ada ruang pikiran itu masih bisa memasuki celah-celah yang mungkin belum di dalam Al-Quran, tapi kita bisa putuskan itu melalui putusan-putusan rasional kita. Misal kita bicara tentang waktu, kita juga bicara tentang manusia. Ya, kalau ilmu kalam kan paling banyak itu bicara tentang sifat-sifat Allah dan lain-lain, bahkan membuktikan Allah dan lain-lainnya seperti itu. Protesnya ilmu kalam kan di situ itu sebenarnya. Ngapain kalian ikut-ikutan bahas tentang ini? Gitu. Nah, memang nanti di filsafat Islam kan kita bicara tentang masalah wujud. Masalah wujud nantinya, masalah mahiyah nantinya itu kita bahas di situ. Dan itu memang juga menjadi objek kajian dari ilmu kalam. Makanya orang kadang bagi beberapa orang itu susah membedakan ini filsafat Islam atau ilmu kalamnya gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya di dalam dunia Islam. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya yang mau saya bincangkan juga itu menarik adalah stereotip-stereotip yang diajukan terhadap filsafat Islam. Orang selalu menganggap bahwa filsafat Islam itu sudah selesai. Nah, itu yang menjadi soal sampai sekarang. Bagi saya itu menjadi soal yang paling besar karena di dalam sejarahnya orang selalu menganggap bahwa filsuf terakhir itu adalah Ibn Rushd. Filsuf terakhir dalam dunia Islam itu adalah Ibn Rushd. Dan dianggap bahwa ketika kita membicarakan filsafat Islam, orang hanya melihat filsafat Islam itu hanya melihatnya sebagai arkeologis pengetahuannya saja. Dia tidak melihat bahwa filsafat Islam itu hidup. Gitu. Kan orang selalu menganggap, ya sudahlah gitu. Hmm. Filsafat Islam pernah ambil bagian, ya sudah itu sudah lampau. Dan sekarang memang kayaknya tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita lihat terkait dunia ini menggunakan filsafat Islam. Itu yang menjadi soal. Karena bukan hanya orang Barat, tapi orang Islam sendiri pun percaya bahwa filsafat Islam itu sudah selesai di Nurus. Gitu. Padahal filsafat Islam itu berkembang. Oke, kita berbicara filsafat Islam pasti berhadapan dengan eh, tokoh-tokoh sekaliber Ibn Rus, Al-Ghazali ya. Satu lagi Bang, ada lagi mungkin ini tuduhan atau kritikan atau stereotip ya, bahwa filsafat Islam itu hanya pengulangan dari filsafat Yunani katanya. Katanya Ya, Ibn Rus itu hanya mentranslasikan, menerjemahkan, menafsirkan pikiran-pikiran dari Aristoteles, pikiran Plato gitu ya, dan itu pengkritik itu mengatakan bahwa filsafat Islam tidak ada yang baru gitu. Bagaimana tanggapan Bang Zul tentang hal itu? ya, ya, memang itu yang paling banyak tuh diserang dalam filsafat Islam. Orang paling berpikir, wah filsafat Islam paling ganti istilah-istilah dalamnya gitu ya. Paling kalau Plotinus ngomong news, kita ganti pakai jiwa gitu ya. Paling ganti-ganti istilah aja. Itu emang paling banyak yang disampaikan terhadap filsafat Islam. Padahal sebenarnya ada yang menarik di dalam filsafat Islam yang bagi saya mungkin ini yang apa yang mulai ditinggalkan di dalam filsafat Barat. Jadi ada istilah nubuat. Itu istilah kunci yang penting ketika kita membicarakan filsafat Islam. Ada istilah nubuat. Jadi eh, ya tentang filsafat kenabian itu menarik. Di dalam Islam ada istilah filsafat kenabian. Kita bicara tentang padang nubuat, ya tentang wahyu dan lain-lain. Nah, kalau kita telusuri di dalam filsafat Yunani, ya ini kan kadang juga menjadi soal itu kan
eh, Barat itu menganggap dirinya sebagai pewaris penuh gitu ya, filsafat Yunani gitu ya. Padahal kalau kita lihat sejarah sendiri, orang-orang Eropa itu dulu nggak mau mengakui Yunani itu sebagai warisan tradisi mereka gitu. Nah jadi akhirnya kan sampai sekarang Barat itu menganggap bahwa warisan penuh tradisi Yunani itu ada di diri mereka. Padahal kalau kita periksa, sebenarnya apa yang menarik dalam filsafat Islam itu tadi yang saya katakan adalah tentang nubuat, tentang nubuat. Ya jadi filsafat itu kalau kita lihat artinya secara positivistik ya memang akan melihat filsafat Islam itu hanya sebagai sempalan-sempalan agama. Padahal kalau kita lihat artinya sebagai kebajikan ya, seperti definisi yang diberikan di awal ya, di masa Yunani kuno itu kan juga kalau kita perhatikan itu misal kayak tentang teologi itu sebenarnya ada pembahasan tentang itu ada sebenarnya pembahasan itu. Nah, itu juga hadir di dalam dunia Islam. Pembahasan tentang nubuat itu ada. Nah, itu yang sekarang ini kan akhirnya mulai ditinggalkan bagian itu. Padahal kalau kita perhatikan ya pembacaan saya, filsafat Yunani itu ya bagian yang sangat universal. Dia tidak hanya bicara tentang nanti kalau sekarang ini kan bicara tentang ilmu, tentang apa gitu. Bicara teologi pun iya gitu. Bicara tentang Tuhan itu bicara tentang nous dan jiwa itu dibicarakan juga. Ya, jadi ya saya anggap bahwa tuduhan yang mengatakan ya Bernard Russell sendiri pun sebenarnya menuduh gitu. Kayaknya nggak ada tuh bagian dari filsafat Islam yang tinggal gitu kecuali kayak aljabarnya dan lain-lain kayaknya itu aja yang disisa-sisa oleh filsafat Islam. Nah, itu yang menjadi ciri khas filsafat Islam itu tadi Mas, yang nubuat terkait tentang nubuat itu tadi. Tentu kalau terkait dengan nubuat, itu ini dugaan saya ya, mungkin itu yang kemudian membuat relasi atau similaritasnya orang menangkapnya sebagai hal yang sama dengan teologi bahkan ya dengan ilmu kalam. Mungkin kalau kita berbicara tentang objek, bisa jadi sama objeknya, tapi pendekatannya mungkin ya Bang ya. Kalau dalam filsafat Islam dengan ilmu kalam dan dengan teologi itu apa yang pendekatan apa yang membuat ketiganya berbeda, Bang? Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa filsafat itu berada di antara eh, apa tasawuf dan kalam. Itu ada berada di pada posisi. Nah, misalnya ya, misal kalau kita bicara tentang objeknya. Kalau di dalam, anggaplah dalam filsafat barat itu kan pertentangan yang sangat panjang terkait apakah wujud eksistensi atau esensi. Dalam filsafat barat itu kan saling dipertentangkan. Nah, di dalam filsafat Islam pun ya terkait hal itu ya beberapa filsuf itu ya mereka katakan ya yang paling penting itu adalah wujud. Jadi cara kita membaca tentang metafisik itu sudah sangat berbeda dalam relasi filsafat Islam. Di dalam relasi filsafat Islam sangat 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 berbeda. Jadi kita itu tidak apa ya, biasanya kan orang itu kalau sudah ngomong Tuhan itu berarti kamu sudah kalau kamu ngomong Tuhan ya kamu berarti sudah tidak ngomong filsafat gitu ya. Biasanya kan gitu. Atau bahkan dibuat satu wilayah tertentu. Ah, sudahlah kamu ngomong Tuhan, ya saya kasih wilayah ini ya. Kamu bicara di sini. Jangan bicara yang terlalu melebar. Nah, di dalam filsafat Islam kita tidak bisa meninggalkan itu karena itu yang menjadi dasar. Wajibul wujudnya itu. Itu yang menjadi dasar ketika kita memahami. Ya kita secara metafisik Islam itu sudah ada landasan metafisiknya, ya kan? Filsafat Islam itu ada landasan metafisiknya. Ya kalau misalnya kita kan syahadat kita itu landasan metafisik karena dia ngomong ada, Hmm. kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Kita kan ngomong Allah itu adalah adanya tadi, pendasarnya. Ya, jadi secara metafisik
Ya, sahadat kita itu sudah masuk mungkin dalam pembahasan metafisika mungkin ya, kalau dalam filsafat gitu. Sementara yang lain, nah Tuhan di dalam konteks filsafat Islam itu kan Tuhan kita itu kan tidak punya sejarah, kan tidak memiliki sejarah. Karena yang menyejarah itu kan manusianya gitu ya, manusianya gitu. Nah, makanya itu tadi nubuat itu akhirnya eh, turunannya panjang. Ya, mungkin dengan orang membacanya dengan model-model yang lain. Ya, makanya kalau kita mau menggunakan nubuat ini melihat secara filosofis ya, melihat keyakinan-keyakinan agama yang lain itu kayaknya nggak ada soal. Karena kita bicara tentang nubuatnya itu tadi, ya proses panjangnya itu tadi turun itu. Karena di dalam tradisi Yunani pun sebenarnya si dari Parmenides itu kan sebenarnya sudah menjelaskan itu kalau kita pembacaan ulang Parmenides itu ya dia juga bisa dikatakan sebagai seorang nabi gitu. Ya karena dia membawa pandangan tentang nous itu tentang jiwa itu tadi. Ya Mas, kayak gitu Mas. Jadi ciri khasnya filsafat Islam itu adalah pada wilayah nubuat itu tadi. Jadi dia tidak bisa berfilsafat hanya dunia tapi meninggalkan wilayah ya tadi kalau kita memisahkan antara goibnya gitu. Hal-hal yang seperti itu. Hmm. Oke, menarik. Ini nubuat sebagai salah satu Ya Mas. pijakan ya. Eh, Misalnya kalau ada pertanyaan seperti ini, Bang, ketika kita berbicara berfilsafat based on nubuat gitu ya, berarti kita ada source atau ada sumber dari teks-teks tertentu. Kita mengenal di Islam itu kan tentu kitab suci Al-Quran dan ada juga jurisprudensi kedua setelah Quran itu adalah hadis Nabi itu ya, yang kemudian dikaji secara tersendiri juga di dunia Islam. Nah, bagaimana kita membagi bahwa pembahasan filsafat Islam ini ya benar-benar filsafat jika itu berbasis pada nubuat tadi, bukan sebagai satu kajian tentang hadis misalnya. Atau misalnya ketika kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran pengetahuan, jika kita ingin merumuskan satu pengetahuan yang benar menggunakan rasio dan itu bertentangan dengan wahyu misalnya, itu kalau kasusnya semacam itu bagaimana Bang? Misalnya kalau kasusnya ada wahyu, ada tradisi nubuat yang sudah terawat dalam eh, studi hadis gitu ya oleh para muhadis-muhadis dan seterusnya ini, para pakar hadis, dan ketika filsafat datang, dia menggunakan instrumen rasio di situ, lalu eh, bertentangan dalam tanda kutip dalam proses justifikasinya itu agak sedikit berbeda dengan tradisi nubuat itu. Nah, ya, Mas. Jadi eh, itu dia ya. Dalam Islam itu rasionalitas itu ya bukan kita artikan bahwa seolah-olah rasionalitas itu akhirnya menyingkirkan pandangan tentang nubuat. Jadi orang bisa menggunakan pandangan nubuat itu tadi ya bersamaan juga secara rasionalitasnya berjalan. Ya, jadi emang ada pandangan kira-kira eh, apa? Pesan-pesan yang disampaikan di dalam nubuat itu selalu bersifat universal, selalu bersifat universal. Jadi bukan misalnya gitu. Nah, mungkin orang akan berpikir nubuat itu berarti Al-Quran semuanya gitu. Ya, kemudian bagaimana dengan hukum potong tangan gitu itu bukan pada wilayah itu, bukan pada wilayah itu. Tetapi sisi universal dari nubuat itu yang menjadi hal yang penting di dalam filsafat Islam. Nah, makanya nanti kalau dalam filsafat Islam kita memahami tentang eksistensi itu misalnya kita menggunakan pandangannya Ibnu Sina misalnya. Dia bicara tentang wajibul wujud, wujud wujud yang harus ada, kemudian ada wujud mungkin wujud, wujud yang mungkin, ya. Kemudian ada yang ya tidak mungkin gitu. Jadi membagi tiga keberadaan itu seperti itu. Jadi ya kekhawatiran bagi saya bahwa akan ada pertentangan terkait nubuat, saya rasa itu tidak akan kita temui. Bahkan ketika kita melihat nubuat sebagai bagian universal dari pesan-pesan yang tanda-tanda kutip bersifat ilahiyah, kita itu akan enak ketemu dengan pandangan agama lain terkait dengan wilayah
pandangan secara universal dalam agama. Jadi tidak ada dikotomi yang dibuat di situ. Mhm. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Eh, kita mengenal di Barat itu misalnya Descartes dengan Ya, skeptisisme metodisnya ya. Eh, kalau di dalam filsafat Islam ada tidak ruang bagi skeptisisme dalam epistemologi Islam, Bang? Misalnya tentang kebenaran gitu ya. Sejauh mana diberikan ruang untuk skeptisisme itu? Jangan-jangan kalau ya, tidak diberikan ruang nanti jatuhnya pengetahuannya itu sangat dogmatis misalnya. ya mungkin itu masuk kepada wilayah pengetahuan kita tentang yang dunia yang mungkin, Mas. Ya, karena kan biasanya ya, setahu saya itu pengajar-pengajar filsuf Islam itu yang diajarkan dulu itu terkait keesaan. Makanya terkait dengan landasan paling utama wujud itu harus selesai dulu. Bahwa ya itu disesuai dengan syahadat kita bahwa yang ada itu hanya Allah sebagai wujud. Wujud yang mendasari semua. Nah, terkait dengan dunia materi, ya kita mungkin ya itu kan dunia mungkin ya. Kalau katanya Ibnu Sina itu kan dunia yang mungkin. Kita mungkin bagi saya ya itu disitulah kita bisa menempatkan keraguan di dalam situ. Tetapi terkait dengan dunia wujud, wajibul wujud, ya kita harus selesai. Ya, skeptisisme mungkin bisa masuk ya dalam dunia yang mungkin itu tadi. Yang Hmm. terkait dengan ilmu-ilmu misal di dalam matematika, kemudian di dalam ilmu-ilmu sosiologi, sosial dan lain-lain ya. Kita tidak bisa pungkiri itu juga karena itu kan landasannya misalnya dari ilmu sosial, landasannya kan biasa pada wilayah indrawi. Yusuf Islam pun sepakat bahwa memang pada wilayah itu berjalan dunia yang mungkin. Tidak bisa kita pastikan sepasti dengan dunia wajibul wujud, wujud yang paling utama terkait tentang landasan keesaan itu tadi. Ya, jadi kalau biasanya kan orang kalau skeptisisme itu biasanya sampai persoalan metafisiknya kan diragukan gitu ya, biasanya sampai sejauh itu gitu. Nah, kalau dalam Islam selesai itu ya dunia eh, skeptisisme itu masuk kepada dalam dunia yang mungkin karena apa istilahnya ya? Kontingensinya kan di situ kita bicara tentang dunia yang mungkin. Disitulah yang banyaknya biasanya orang kan biasanya ribut-ribut terkait hal itu. Tetapi Hmm. kan sama-sama tetap aja percaya bahwa wajibul wujud ya Allah itu tetap satu gitu. Gitu Mas. Oke, Oke, ini kita agak sedikit menyinggung metafisika ya, Bang. Iya, Misalnya diandaikan adalah wajibul wujud itu adalah Allah ya, Tuhan. ya, Eh, dalam filsafat Islam itu kan tentu banyak aliran. Mungkin Bang Zul bisa potret satu aliran atau mungkin pendapat Bang Zul sendiri. Eh, ada nggak korespondensi antara apa yang kita pikirkan tentang wajibul wujud itu dengan eh, bagaimana ada dalam dirinya sendiri. Atau bahasa sederhananya, ketika saya misalnya punya konsep tentang Tuhan yang notabene adalah wajibul wujud, nah sejauh mana konsep yang saya bangun itu mewakili atau merepresentasikan Tuhan itu secara objek gitu, as itself. ya. Kalau kita pakai pendekatannya Al-Ghazali, dia kan membagi tiga akhirnya. Jadi apa? Tuhan yang ada dalam realitas, kemudian Tuhan yang kita pikirkan dengan Tuhan yang akhirnya kita ucapkan gitu ya. Kalau Al-Ghazali kan biasanya membaginya seperti itu, membaginya seperti itu. Nah, Tuhan sebagai yang realitas itu adalah semua yang melingkupi, semua yang melingkupi. Sementara Tuhan yang kita pikirkan itu adalah bukan penuh seperti Tuhan yang melingkupi yang kita Hmm. bisa tangkap gitu. Karena kita kecil gitu ya. Karena Hmm. yang kecil itu nggak bisa nangkap yang sebanyak itu. Jadi ya mungkin ya kalau kita bahasa ininya ya mungkin kita hanya pahami dia hanya sebagian kecil saja. Ya kan itu kan akhirnya juga menunjukkan bahwa dia yang maha maha, maha besar gitu dengan cara pemahaman seperti itu. Dan sebenarnya cara memahami konsep ketuhanan itu di dalam Islam itu ada dua aliran besar. Yang pertama itu ya penciptaan, yang kedua itu iluminasi itu Mas. Teori itu. Iluminasi. Iya,
ini apa seperti Plotinus cara memahaminya. Peluruhan Jadi cahaya atau iya penuh tepatnya cahaya itu itu, gimana? iya perembesan, Hmm. perembesan, kan gitu. Jadi ada Hmm. dua itu dan bahkan cara kita memahami eh, Tuhan itu ada yang modelnya Thomisme, bahkan ada juga yang modelnya Ibnu Sinaan. Terutama kalam Asy'ariyah itu, Asy'ari itu ya, itu Thomisme. Ya, terutama dalam dunia eh, Sunni. Itu akan sangat berbeda. Itu akan Asy'ariyah sangat ya, berbeda. pengikutnya Abu Hasan Al Asy'ari. Iya, Nah, itu itu akan sangat berbeda cara memahami tomisme. Tadi Bang Zul bilang apa? Tomisme atau atomisme? ya Thomisme. Bagaimana itu Bang? Mungkin bisa Jadi dijelaskan. eh, di dalam kalam itu tadi, jadi dalam dunia Islam kan itu ada, itu tadi saya katakan bahwa orang mengira bahwa dunia Islam itu filsafat Islam sudah berakhir. Hmm. Ternyata yang berakhir dalam tanda kutip itu adalah dunia Islam yang ada di Barat, ya terutama di Spanyol itu. Hmm. Nah, sementara dunia Islam yang ada di Timur, terutama di Iran, itu sangat berkembang sampai sekarang masih hidup. Terutama tradisi Ibnu Sinaan, Ibnu Sina. Dari Paripatetik nanti muncul aliran Surahwardi, Iluminasi itu nanti itu akhirnya dikawinkan, akhirnya muncullah aliran eh, Hikmah Muta'aliyah, gayanya Mullah Sadra. Nah, gaya filsafat ini sampai sekarang berkembang, terutama di dunia Timur Islam. Nah, Hmm. itu sampai sekarang berkembang. Nah, cara kita memahami misalnya apa tadi terkait iluminasi, ya perembesan sama penciptaan. Jadi di dalam dunia Islam itu memahami penciptaan itu ya tidak apa memahami Tuhan menghadirkan manusia tidak yang kita pahami ini selama ini kan yang terlihat adalah dunia sunninya gitu ya. Padahal terutama kalam Asy'ari tadi. Padahal itu tidak mewakili semua dunia Islam. Hmm. Yang Ya, khususnya mereka berpandangan kreasionis ya Bang ya. Jadi ya itu tidak reaktio ex eh, nihilo dari ketiadaan ya jadi betul ada. Mas. Kalau yang lain itu Itu kayak tidak gimana Bang? mewakili dunia Islam. Yang tadi Bang Ya, Zul bilang, ya perembesan itu Mas, perembesan. Jadi iluminasionisme. nanti ya Mas, nanti kan nanti modelnya eh, apa akhirnya konsekuensi dari pernyataan itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan konsekuensi dari teori penciptaan, yang muncul itu akan ada dua entitas. Orang akan mendikotomikan antara Tuhan dengan manusia. Hmm. Yang pikiran simpel kita gitu kan, membuat akhirnya membuat itu terdikotomi seperti itu. Tapi kalau kita mau mempertahankan argumentasi tentang keesaan, ya dalam pandangan filsafat Islam itu akan sangat menarik ketika kita menggunakan argumen perembesan itu tadi. Ya, jadi ketika kita bilang ya itu untuk membuktikan bahwa memang Tuhan itu sebagai wujud al-wujud. Dia yang akhirnya melatar belakangi semua yang ada di dunia ini. Ya, itu konsekuensi dari pandangan itu tadi. Nah, banyak filsuf filsuf Islam itu menggunakan pandangan itu sebenarnya dibanding teori penciptaan itu tadi. Rata-rata seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan keesaan itu penggunaan konsep itu lebih menarik ya daripada konsep eh, kreasi ex nihilo tadi, kreasio ex nihilo. Ketakutannya itu, Mas. Jadi orang menganggap dikotomi-dikotomi seperti itu. Mhm. Oke, Makanya gitu, ini Mas. kita ambil sampel di pandangan orang awam ya Bang ya. Ya, Jika misalnya yang terutama di Indonesia atau bahkan di dunia itu yang terlihat itu yang paling menonjolkan itu yang Sunni kan, iya, yang Mas. pandangan Asy'ariyah itu Ya, yang berbasis pada kreasionisme bahwa Tuhan dan makhluknya itu berbeda, ya realitas yang berbeda antara Tuhan dan makhluknya gitu. Kemudian orang awam memandang, wah berarti kalau semacam itu tidak ada bedanya Tuhan dengan selain Tuhan. ya, Lalu bagaimana derajat keilahiannya itu? Contohnya ya ini kalau orang awam seringkali dan bukan dari orang awam saja, mungkin secara filsafat dia awam tapi mungkin secara teologi sangat mumpuni. Ustadz-ustadz di Indonesia banyak yang menyerang argumen itu. Bang Zul pasti tahu ya, ya iya, eh, Mas. bahwa bagaimana Tuhan disamakan dengan
kotoran ayam misalnya. Ya, 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 ya. Bagaimana Tuhan disamakan dengan sapi gitu? Jika realitas itu tunggal, tidak ada yang nyata selain Tuhan, lalu bagaimana eh, pandangan yang tadi ya, yang Mullah Sadra, yang di Iran itu melihat hal tersebut, pandangan teolog yang mungkin eh, tidak atau gagal paham, bagaimana Bang? Ya, itu sebenarnya itu nanti akan melahirkan konsep wahdatul wujud sebenarnya, Mas. Ya, jadi memang masalahnya kan terkadang orang-orang itu kan dia tidak mengajukan argumentasi, membantah pernyataan-pernyataan tadi. Tapi mereka senang menggunakan analogi, sering menggunakan analogi. Oh, berarti kalau Tuhan adalah landasan dari semuanya, berarti kalau kita langsung mereka itu ngomong berarti kotoran itu adalah bagian dari dia juga gitu gitu kan untuk merendahkan argumentasi itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan konsep keesaan itu tadi, konsep keesaan Tuhan. Karena biasanya ketika orang hanya menggunakan kreasionisme, ya akan banyak muncul kemungkinan-kemungkinan bagaimana menafsirkan Tuhan itu agak berbeda. Misalnya apa? Tuhan itu dibuat seperti makhluk juga gitu kan biasanya gitu Mas ya. Dia ada di atas sana gitu-gitu kan akhirnya membuat pandangan kita bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir kok eh, orang itu membuat Tuhan itu malah mirip manusia kan gitu. Ya walaupun nanti ya ada juga kritik yang disampaikan kepada perembesan itu contoh perembesan itu mengatakan ya ya misalnya tadi kayak siapa si nanti Al-Halats itu ya dia sudah katakan anak al-haq gitu. Nah, sebenarnya eh, pernyataan anak al-haq itu kalau kita menjalani proses pemikiran Islam terhadap sahabat Islam sampai masuk berkaitan dengan tasawuf itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi kan menjadi soal ketika itu disebutkan di dalam ruang yang orang nggak paham gitu kan. Itu kan jadi soal tuh biasanya tuh. Akhirnya banyak ketakutan-ketakutan gitu. Akhirnya banyak ketakutan-ketakutan. Nah, kalau ada yang tanya, berarti kalau eh, Tuhan itu yang melandasi segala sesuatu, berarti kotoran-kotoran itu dia juga, gitu. Nah, itu kan hanya untuk orang menyerang pandangan dari wahdatul wujud yang sebenarnya yang kita harap itu adalah konsekuensi pertanggungjawaban keimanan kita tentang keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan bahwa Allah lah satu-satunya ya. Kita kan kalau udah ngomong satu-satunya kan nggak mungkin ada duanya gitu. Terkait dengan bicara tentang realitas. Terkait bicara tentang realitas. Nah, nanti khawatirannya kalau kita sebut ada penciptaan seperti itu, orang akan menganggap bahwa ada realitas yang lain. Ada realitas yang lain. Nanti makanya di dalam filsafat Islam, ketika kita bicara tentang realitas itu, ya realitas itu hanya ada satu. Ketika kita bicara tentang dunia, dia juga tidak bisa lepas dari konsep realitas yang sudah ada. Jadi dikotomi itu akhirnya menghilang. Dikotomi itu akhirnya menghilang. Ketika kita menggunakan konsep itu tadi, perembesan itu tadi. Itu Mas. It- Itu commute kayaknya Mas. Itu sebetulnya perdebatan yang sampai sekarang masih terjadi ya Bang Zul. Artinya orang kemudian bahkan di kalangan orang awam pun kemudian antipati terhadap filsafat gitu. Karena Ya, dinilai keluar dari jalur yang mainstream gitu. Seperti misalnya pandangan kalau dalam tradisi di Indonesia gitu kan sangat kental dengan Sunninya, maka ketika orang mengatakan yang mirip-mirip seperti Al-Halaj, Al-Haq bahwa seperti saya itu jenar gitu kan itu jadi ribut juga jadi eh, problem juga gitu ya. Eh, Semisal kalau kita tarik ke pernyataan Bang Zul tadi, filsafat Islam itu belum selesai sebetulnya, ya, belum
tetap berkembang dia gitu. Nah, kalau di Eropa, di Spanyol sana, mungkin peradaban intelektual itu sudah runtuh ratusan tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang bisa kasih contoh, Bang Zul, perkembangan filsafat Islam yang kemudian bisa kita sebut sebagai ini loh, contohnya bahwa filsafat Hmm, Islam itu belum mati. Apa kira-kira Bang Zul? ya, saya ambil contoh yang saya ini aja Mas. Biasa saya sampaikan ke teman-teman. Misalnya gini Mas, ketika kita apa ya bicara tentang filsafat ekonomi. Hmm. Nah, biasanya kan orang nggak mungkin filsafat Islam juga ngomongin lagi filsafat eh, apa filsafat ekonomi. Kayaknya mereka nggak ada bahan gitu ya. Pokoknya ya syariah syariah aja gitu. Nah, itu berkembang Mas. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi pembeda yang mendasar ketika kita menggunakan filsafat eh, ekonomi di Barat ini. Ya, misalnya kan kita cuma melihat konsep manusianya. Misalnya kita lihat konsep manusia dulu sebelum masuk ke konsep pengetahuan. Nah, kalau dalam paradigma Barat, konsekuensi dari putusan ekonomi itu kan dilihat dari konsep manusianya. Ketika filsafat Barat itu banyak bicara tentang eh, apa hanya untuk dunia ini saja, ya, hanya untuk dunia ini saja. Sementara dalam dunia Islam, ya, berekonomi itu ya bukan eh, dalam artian hanya untuk dunia ini saja, tapi ada konsekuensi dalam dunia yang berikutnya karena kita bakal ya kalau dalam kepercayaan kan kita kan kayak gitu. Nah, itu nantinya mestinya akan memberikan pengaruh. Itu akan sangat berpengaruh sebenarnya nanti ketika kita bicara tentang ekonomi syariah nantinya. Itu akan sangat berpengaruh. Nah, mungkin bagi beberapa orang karena hanya menganggap bahwa filsafat Islam itu hanya bicara tentang Tuhan itu tadi, ya Tuhan itu tadi ya seolah-olah ketika kita masuk ke dalam ilmu ekonomi, filsafat Islam nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya, padahal di dalam filsafat Islam akan ada nantinya Mas. Nanti kan ada perdebatan antara senyatanya dan seharusnya. Ya, ilmu-ilmu ekonomi terutama dalam tradisi filsafat barat itu selalu menganggap bahwa eh, terhadap filsafat ekonomi Islam itu bicara ekonomi itu tidak bisa bicara tentang senyatanya. Selalu filsafat Islam itu bicara tentang yang seharusnya. Orang beranggapan bahwa ilmu-ilmu sosial ya itu tidak bisa berangkat dari pernyataan-pernyataan seharusnya, tapi senyatanya. Padahal kalau kita ya mau lihat argumentasi panjangnya, ya tidak mungkin juga ada sesuatu yang senyatanya itu tanpa ada harus yang ada seharusnya gitu. Kan gitu, Mas. Jadi landasan ekonomi misalnya eh, terkait pengetahuan. Pengetahuan di dalam filsafat Islam, kalau dalam filsafat Islam kan harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di situ saya sudah sangat berbeda, Mas. Jadi perkembangan filsafat Islam itu sekarang itu kan mulai meletakkan dasar-dasar terkait dengan ekonomi syariah. Akhirnya lahirlah pengetahuan-pengetahuan seperti itu, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan wilayah praktek, Mas. Nggak bisa kalau yang matematika kan nggak ada matematika Islam gitu ya, atau teknik mesin Islam itu agak susah gitu, Mas ya. Tapi karena ini berkaitan dengan wilayah sosial, makanya ada ruang untuk Islam itu memberikan jalan ini yang harus diambil, putusan-putusan ini yang harus diambil. Ya walaupun nantinya para ahli ekonomi ngomong senyatanya kita harus bicara ekonomi itu senyatanya gitu. Tapi kan nanti ujung-ujungnya juga dia bicara tentang tujuan gitu. Ya jadi kan seperti itu Mas. Itu biasanya tuh Mas. Kami itu Mas. Itu juga sama, Bang, di dalam filsafat Timur atau mungkin kita menyebut proyek filsafat Nusantara pun bahkan ya, ketika kita berhadapan dengan problem-problem yang kontemporer, sering ada pertanyaan atau sindiran gitu. Emang emang masih relevan filsafat Islam
Emang masih relevan filsafat Nusantara? Emangnya masih relevan filsafat Timur di dalam menjawab persoalan tentang AI misalnya, tentang krisis lingkungan gitu ya? Atau eh, ada juga stereotip yang seperti ini, Bang, bahwa sufi, ya, nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya tentang tasawuf itu tidak relevan dengan penyelesaian isu-isu lingkungan, isu-isu misalnya korupsi dan seterusnya karena dia terlalu berpusat pada jiwa gitu ya. Yang konkretnya mungkin agak terlupakan. Nah, ini mungkin sekaligus sebagai penutup di episode ini karena ini bersifat sangat-sangat pengantar. Ketika kita tarik persoalan-persoalan kehidupan terkini, Bang, misalnya mental health, kemudian masalah-masalah kemarin bahan debat capres cawapres yang kemarin ya tentang kerusakan ekologi gitu dan tentang deforestasi gitu. Bagaimana itu di dalam filsafat Islam isu-isu semacam itu yang Bang Zul tangkap sekarang? Wah, iya, Mas. Nah, itu kan biasanya kan eh, itu tadi, Mas. Orang selalu menganggap bahwa kayaknya filsafat kayak filsafat Nusantara gitu ya, filsafat Islam itu kayaknya nggak ada ininya deh kayaknya itu. Padahal kalau kita menggunakan konsep filsafat Islam itu sebenarnya filsafat itu ya hadir di mana saja, gitu. Yang menjadi soal itu kan nanti ketika mau dibuat semakin positivistik gitu ya. Nah, kalau dalam pandangan filsafat Islam ya, kalau kita menggunakan pandangan nubuat itu ya hampir baik itu di Australia, baik itu di Amerika, akan ada kepercayaan-kepercayaan itu. Dan sebenarnya kesadaran kita ya tentang alam itu harusnya itu semakin nyata ketika kita betul-betul memahami filsafat Islam sebagai filsafat yang dihidupi, bukan sebagai hanya filsafat yang di atas kertas gitu. Ya, karena kita harus tahu bahwa dalam filsafat Islam itu kita itu tidak hanya berteori tentang filsafat Islamnya gitu. Kita tidak hanya berteori tentang filsafat Islamnya, tapi filsafat Islam itu dihidupi. Makanya kalau kita memahami bahwa kita sama-sama ciptaan gitu ya tentang alam ini gitu. Kayaknya kita nggak buru-buru amat gitu ya mau merusak baik eksploitasi dan lain-lain. Kan misalnya gini, kalau dalam konteks ekonomi misalnya gini, eh, kenapa sampai muncul kelangkaan itu kan adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sama sumber daya alam yang terbatas gitu kan, sumber daya terbatas. Maka muncul kelangkaan. Nah, kalau dalam tradisi barat kan yang harus dilakukan itu adalah bukannya apa? Jangan mengurangi keinginan. Kan gitu kalau dalam tradisi barat kan gitu. Karena kalau mengurangi keinginan katanya itu sudah apa? Mengambil hak seseorang gitu, ketika kita membatasi keinginan. Nah, sementara dalam pandangan Islam ya yang perlu kita lakukan itu adalah pembatasan keinginan gitu. Itu sudah sangat berbeda. Jadi ketika keinginan itu sudah dibatasi ya akhirnya nanti perkembangan keinginan-keinginan kita untuk apa mau menguasai gitu dan lain-lain itu kan akan tertekan dengan sendirinya. Misalnya seperti itu. Nah, itulah makanya kan kalau filsafat terutama dalam pandangan Barat itu kan terutama kalau kita lihat nanti turunannya kan itu dari si Rawls dan sampai nanti ke kalau kita masuk juga ke Thomas Hobbes itu kan nanti bagaimana caranya lah keinginan itu jangan dibatasi. Kita harus cari cara supaya nah itu kan yang munculkan kelangkaan. Nah, kalau dalam Islam gitu Mas. Jadi eh, dia memberikan batasan. Karena kalau keinginan itu tidak dibatasi, wah kayaknya panjang ceritanya Mas. Kayaknya dunia itu nggak cukup gitu. Dunia, dunia itu nggak cukup buat satu orang manusia aja nggak cukup gitu dunia itu. Kayaknya itu. Gitu Mas. Jadi ya bagi saya filsafat Islam dan filsafat Nusantara itu masih relevan karena sebagaimana kita tahu ya walaupun memang kalau kita lihat dalam filsafat Nusantara itu kan penekanannya adalah pada wilayah etik gitu. Pada wilayah etik, pada wilayah etik dan itu bukan menjadi soal bahwa Barat itu sudah lebih unggul daripada apa kan itu dalam dunia yang berbeda saja gitu. Saya sementara melihat sekarang itu ya
dunia-dunia gitu. Ada dunia-dunia yang berbeda dan sangat sulit kita tarik masuk. Misal, ya itu kan kentara Mas. Misalnya kan gini. eh, Kalau kita lihat ya, kalau ceritanya dalam filsafat Barat kan pernah selalu ada cerita-cerita tentang apel gitu ya Mas ya. Ya. Nah, Newton itu kan lagi nongkrong ya kan di bawah pohon gitu. Kejatuhan apel gitu. Nah, kepikiran orang Barat dia mikir gitu. Ini apa yang bikin jatuh ya? Oh, ada gaya gravitasi. Tapi kalau kita kan beda gitu. Kejatuhan buah itu langsung mikirnya, wah kayaknya buah itu tidak apa jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Sama kayak sikap anak itu tidak jauh-jauh dari bapaknya itu kan masuk wilayah etik gitu kan. Itu sudah sangat itu sudah sangat berbeda gitu. Jadi ya bagi saya ya memang dalam pandangan filsafat Islam dan filsafat Nusantara itu ya memang pada wilayah-wilayah etik itu memang ada lumayan banyak pada masuk wilayah itu gitu. Tapi bukan dalam artian bahwa filsafat Islam itu tidak menghadirkan ilmuwan-ilmuwan karena nanti kalau kita lihat Mas ya nanti ada konsekuensinya terkait konsep wajibul wujud itu nanti ketika masuk ke dalam konsep matematika. Matematikanya Ibnu Sina itu akan kita lihat bagaimana dia memahami tentang angka. Itu akan ada konsekuensinya, Mas. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Bang Zul. Di episode ini kita cukupkan dulu ya. Ini karena Siap. pengantar untuk pemula gitu ya yang Ya, Mas. tarik ingin tahu tentang filsafat Islam. Saya sedikit menyimpulkan bahwa proyek filsafat Islam itu sebetulnya terus berjalan, terus berkembang. Karena sejatinya filsafat itu kan problemnya itu tidak pernah ada habisnya ya Bang ya. Ya, Mas. Dan begitu juga dengan filsafat Islam. Karena problem itu selalu terproduksi ulang seiring dengan manusia itu menyejarah gitu kan. Selalu kita menyingkap tabir realitas setiap hari itu selalu menyingkap gitu dan itu menghasilkan problem-problem yang juga baru dan itu juga menjadi problem yang ingin diselesaikan oleh filsafat Islam. Oke, terima kasih Bang Zul. Ya, Kita Mas. jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Ya, Mas. Makasih, Mas.